Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Rahmanda Putri dengan NIM 2248201050 dari kelas 6A Farmasi. Akan menjelaskan materi tentang nutraceutikal. Pertama ada pendahuluan. Istilah nutraceutikal mulai diperkenalkan oleh Stephen D. Phillips, seorang pendiri dan ketua Foundation for Innovation in Medis pada tahun 1980-an. Nutraceutikal adalah jenis makanan yang memiliki manfaat untuk kesehatan secara medis seperti pencegahan dan pengobatan penyakit. Para peneliti kemudian menemukan ratusan senyawa yang memiliki fungsi kesehatan bagi tubuh sebagai teman baru di bidang fitokimia. Selanjutnya, nutraceutikal di era postgenomik. Genomika fungsional sangat membantu dalam penelitian nutraceutikal dalam menjabarkan profil ekspresi gen secara global dan yang diinduksi oleh zat kimia dalam makanan hingga memberikan gambaran mekanisme zat tersebut. Ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi kerja nutraceutikal. 1. Variabilitas dosis yang dikonsumsi. 2. Faktor jenis kelamin. 3. Usia lingkungan dan lain-lain. Selanjutnya ada fitokimia atau karotenoid. Fitokimia merupakan bahan kimia kompleks yang ditemukan di dalam tanaman, terutama dalam buah dan sayuran. Fitokimia memiliki antioksidan, cenderung berwarna terang karena mengandung kromofor. Selanjutnya ada likopen. Likopen adalah fitokimia yang hanya dapat disintesis oleh tanaman dan mikroorganisme dan tidak dapat disintesis oleh manusia. Likopen dikenal sebagai antioksidan karena peranannya menonaktifkan radikal bebas. Likopen memiliki kemampuan mengikat oksigen bebas 2 kali lipat lebih banyak dari beta-karoten dan 10 kali lebih banyak dari kemampuan beta-tocopherol. Selanjutnya ada lutein, zeaxanthin, dan astaxanthin. Lutein adalah xanthofil dan salah satu dari karotenoid di dalam sayuran yang berwarna hijau sebagai antioksidan. Zeaxanthin adalah salah satu karotenoid alkohol yang paling sering ditemukan di alam sebagai antioksidan. Selanjutnya ada astaxanthin, bermanfaat untuk mengatasi penyakit degeneratif pada lansia seperti nyeri otot, kulit keriput, kerusakan kulit akibat sinar UV. Selanjutnya ada terapi dengan antioksidan, merupakan senyawa yang dapat memperlambat atau mencegah kerusakan akibat radikal bebas. Jenis produk bahan alam yang dapat digunakan sebagai nutraceutikal antara lain 1. Produk yang telah distandarisasi berdasarkan kandungan fitokimianya, dan produk yang telah diketahui kemampuannya namun belum distandarisasi. Selanjutnya ada kerusakan bahan pangan. Faktor yang mempengaruhi kerusakan bahan pangan pada nutraceutikal adalah jenis bahan pangan dan kondisi. Selanjutnya klasifikasi bahan pangan. Contohnya bahan pangan mudah rusak seperti susu, ikan, telur, dan daging, dan bahan pangan agak mudah rusak seperti buah-buahan dan sayuran. Selanjutnya ada bahan pangan tidak mudah rusak seperti sereal dan kacang-kacangan. Selanjutnya ada penyebab kerusakan seperti pertumbuhan mikroba, aktivitas enzim, suhu, dan udara atau waktu penyimpanan. Kedua ada jenis kerusakan mikrobiologis, kerusakan mekanis, perubahan tekstur, perubahan rasa, dan perubahan aroma. Selanjutnya cara mencegah kerusakan bahan pangan. Seperti 1. Pengawatan suhu tinggi, yaitu pengawatan dengan menggunakan suhu tinggi untuk membunuh mikroorganisme dan mencegah kerusakan yang diakibatkannya. Beberapa metode yang digunakan seperti pasteurisasi atau pemanasan, canning atau pengalengan, blanching atau pengukusan atau perebusan singkat. Yang kedua ada pengawatan kimia, yaitu pengawatan dengan menggunakan pengawet kimia untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang menyebabkan kerusakan. Bahan kimia yang digunakan seperti asam benzoat, nitrit, atau asam sitrat. Yang ketiga ada pemanasan, yaitu pengawetan dengan mengurangi kadar air untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme